Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam Suara Kebenaran, Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Semoga pagi hari ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini kita akan mengawali dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya pilih bagi kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat nama anak-Mu Yesus Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu dan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa pagi hari ini kami dikasih kesempatan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran yang kami dengar pagi hari ini menguatkan kami, mengimani kami, menuntun kami di jalan kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengampuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya angkat bagi kita pagi hari ini adalah walaupun badai, Tuhan Yesus tetap ada. Untuk lebih memahami bagian dari perenungan firman ini, ada satu nats yang membimbing kita yang saya pilih dari Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian akhir. "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita ada paralelnya. Paralelnya itu terdapat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 dan Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 25. Sebenarnya ketiga paralel ini menceritakan hal yang sama, tapi kenapa saya memilih Matius pasal 8? Padahal di dalam Markus pasal 4 justru menceritakannya jauh lebih detail. Alasan kenapa saya memilih Matius akan saya bagikan bagi kita di dalam perenungan berikut. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh, sebaiknya kita melihat dulu fakta-fakta atau data-data tentang Danau Galilea. Saya mencatat di sini ada beberapa fakta, ada 5 fakta mengenai Danau Galilea. Yang pertama, Danau Galilea memiliki beberapa nama, yaitu Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Tiberias, Danau Kineret, dan Danau Kinerot. Itu fakta pertama Bapak Ibu. Fakta yang kedua, dalam bahasa Ibrani, Galilea itu artinya harpa. Kenapa kemudian danau ini dinamakan dengan Danau Galilea? Karena ternyata bentuk dari Danau Galilea itu sama seperti alat musik harpa. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, luas dari Danau Galilea. Danau Galilea, Bapak Ibu Saudara, memiliki luas 166 km persegi, kedalaman airnya 43 meter, terletak 211,315 meter di bawah laut, panjang danau 21 km,
lebar danau 13 km. Itu fakta ketiga. Sedangkan fakta keempatnya, walaupun berada di bawah permukaan air laut Bapak Ibu, tetapi danau ini tidak asin, tapi danaunya tawar. Dan Danau Galilea merupakan danau terluas di wilayah Israel. Fakta yang kelima, berdasarkan pengalaman nelayan-nelayan yang selama ini mencari nafkah di danau tersebut, mengatakan bahwa sering terjadi badai di danau itu. Tetapi walaupun sering terjadi badai, ternyata badai yang terjadi di dalam kisah bacaan Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27, badainya itu sangat dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah melihat 5 fakta di atas, ada juga fakta-fakta lain yang Alkitab mencatatnya bagi kita. Yang pertama, peristiwa Yesus berjalan di atas air terjadinya di danau ini. Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, Simon Petrus yang merupakan salah satu murid Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang pernah berjalan di atas air, dan berjalan di atas airnya itu di Danau Galilea. Yang ketiga, Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi muridnya terjadi di Danau Galilea. Yang keempat, mujizat penangkapan ikan yang sangat luar biasa dan terjadinya itu di pagi hari, terjadinya di danau ini. Fakta yang kelima, ketika Yesus bangkit dari orang mati, salah satu penampakan yang dilakukannya di Danau Galilea. Yang keenam, Yesus pernah berkhotbah di atas perahu dan perahunya itu berada di Danau Galilea. Dan fakta yang terakhir adalah bacaan kita, peristiwa angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus terjadi juga di danau ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melihat fakta-fakta ini maka kita punya gambaran tentang bagaimana Danau Galilea tersebut. Setelah melihat fakta-fakta dari Danau Galilea, mari kita fokus ke bacaan kita, Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika terjadi angin ribut atau ketika terjadi badai, Tuhan Yesus sedang apa? Ternyata Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang tidur. Dan tertidurnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu, menurut para ahli, Tuhan Yesus tidur sangat lelap. Begitu lelapnya Tuhan Yesus tidur sampai-sampai badai yang begitu dahsyat pun tidak mampu membangunkan Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang aneh Bapak Ibu. Mengapa demikian? Biasanya kalau terjadi ribut-ribut atau terjadi bencana, orang pasti akan pokoknya berantakan lah. Tetapi kenapa Tuhan Yesus dia tidur? Apakah Tuhan Yesus sengaja membiarkan murid-muridnya berjuang sendiri menghadapi maut? Ataukah ada alasan lain? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita menengok beberapa pasal sebelum pasal ke-8. Itulah alasan kenapa saya memilih Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27 bukannya pada Markus atau Lukas. Alasannya adalah di sini. Jika kita melihat pasal 5, 6 dan 7, judulnya itu adalah Yesus berkhotbah di atas bukit. Bapak Ibu, Yesus berkhotbah di atas bukit itu, Alkitab mencatatnya ada 3 pasal. Sedikit refleksi bagi kita Bapak Ibu, kebaktian yang biasa kita lakukan itu Bapak Ibu maksimal 2 jam. Kadang ada 1,5 jam. Tapi kalau sudah lewat dari jam yang biasanya, kalau sudah lebih dari 2 jam, ada yang naik sampai 3 jam. Bapak Ibu lihat sendiri reaksi jemaat. Ada yang batuk-batuk, ada yang mulai main HP, ada yang duduknya tidak betul. Bahkan ada yang keluar masuk gedung kebaktian Bapak Ibu. Nah, ini refleksi kita Bapak Ibu Saudara bahwa menurut saya, selama apapun hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita tetap harus mendengarkan. Karena suara yang disampaikan kepada kita adalah suara Allah. Dengan melihat
durasi waktu dari pasal 6, 7 sampai dengan 8. Kira-kira menurut Bapak Ibu kita melihatnya Yesus menghabiskan berapa banyak waktu? Biasanya kalau orang berkhotbah terlalu lama atau ada pertemuan-pertemuan, ada orang kampanye dan lain sebagainya, biasanya kalau materi yang disampaikan sudah tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka satu persatu orang akan pergi. Tapi ceritanya berbeda dengan ketika Yesus berkhotbah. Kenapa demikian? Karena ketika Yesus berkhotbah, khotbahnya itu ada kuasa Bapak Ibu. Karena begitu besar kuasanya Yesus berkhotbah, maka bukan berkurang orang-orang tetapi makin bertambah. Dan sebagai bukti Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Saya bacakan bagi kita Bapak Ibu. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dua ayat itu menjelaskan dengan jelas Bapak Ibu bahwa orang banyak, artinya orang-orang tidak berkurang. Kemudian ada kuasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu fakta pertama yang menunjukkan kepada kita bahwa kenapa kemudian Yesus langsung tertidur di atas kapal. Bapak Ibu, setelah Yesus melakukan khotbah sepanjang 3 pasal, dia tidak langsung istirahat Bapak Ibu. Kalau kita manusia biasa, kalau kita sudah melakukan beberapa aktivitas beruntun, biasanya kita butuh waktu untuk istirahat. Tetapi fakta bagi kita, masuk pada pasal 8, perikopnya yang pertama, kedua, dan ketiga, Yesus melanjutkan pelayanan dengan menyembuhkan orang-orang sakit. Perikop pertama, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Perikop kedua, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perikop ketiga, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Berarti banyak sekali yang Yesus sembuhkan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dari pasal 5, 6, 7 sampai dengan peristiwa Yesus naik ke atas kapal, itu terjadi dalam waktu 1 hari Bapak Ibu. Jadi ketika mereka naik di atas kapal, posisinya waktu itu sudah malam. Dan bagi kita manusia biasa, dan jangan lupa Bapak Ibu bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Satu-satunya hal yang ingin dilakukan setelah seharian bekerja, seharian melakukan pelayanan adalah beristirahat. Maka tempat yang paling nyaman pada saat itu adalah buritan kapal. Maka ketika peristiwa itu terjadi, kenapa Yesus tidur? Karena memang dia dalam keadaan lelah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali ke situasi dalam kapal. Sebelum kita melanjutkan bagian ini, saya ingin sedikit berbagi kepada Bapak Ibu. Kalau kita sudah terbiasa melakukan pelayaran, terutama para pelaut, nelayan, kalau menghadapi badai, itu hal yang lumrah. Saya berapa kali pernah naik feri, naik kapal laut, dulu ada Dobon Solo, ada Kelimutu dan lain sebagainya. Biasanya kalau dalam keadaan gelombang yang sangat besar, yang panik itu para penumpang Bapak Ibu. Tapi awak kapalnya itu justru mereka tenang-tenang saja. Mereka melihat ada yang rusak, mereka perbaiki. Mereka melihat ada penumpang yang panik, mereka tenangkan dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan situasi pada saat peristiwa di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 ini, bagaimana paniknya murid-murid. Bapak Ibu jangan lupa bahwa murid-murid Tuhan Yesus sebagian besar adalah nelayan.
Tetapi ayat tadi menggambarkan kepada kita bahwa mereka sangat ketakutan. Padahal mereka sudah terbiasa melakukan pencarian ikan di Danau Galilea. Tapi kenapa sampai mereka pun ketakutan? Bapak Ibu, kalau sampai murid-murid Tuhan Yesus sampai panik dan berteriak minta tolong kepada Tuhan, itu berarti bahwa badai itu sangat dahsyat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, alasan kenapa saya memilih bagian ini adalah karena peristiwa Paskah 4 April 2021, Klasis Kota Kupang Timur berada dalam badai. Hari di mana kita harusnya merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sebagian besar dari kita harus melewatinya dalam ketakutan karena badai seroja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, badai ini telah memporak-porandakan hidup kita. Bahkan memporak-porandakan saudara-saudara kita. Dan yang lebih parah lagi, bahkan ada saudara-saudara kita yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dan saya yakin sepanjang hari, sepanjang tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 April tersebut, yang mengalami badai ini semua pada teriak minta tolong, Tuhan tolong kita binasa. Sama seperti teriakan para murid. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berteriak minta tolong, disitulah menunjukkan kemanusiaan kita. Bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita tidak berdaya. Kita butuh orang lain. Kita butuh seseorang untuk menolong kita dalam bahaya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya yakin bahwa malam itu pasti semua orang yang mengalami musibah, nama Yesus pasti akan disebut. Saya yakin itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, badai seroja telah memporak-porandakan kehidupan kita. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, kehilangan barang-barang berharga, hewan-hewan piaraan mereka, tanaman padi yang rusak dan akhirnya gagal panen. Bahkan ada yang mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengalami musibah, teriaklah minta tolong kepadanya. Karena dia mendengarkanmu. Dia tidak tuli. Dia akan selalu mendengarkan teriak keluh kesahmu. Sekalipun kehidupan kita terombang-ambing oleh gelombang kehidupan, saya yakin bahwa ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita, diam, tenanglah. Markus pasal 3 ayat 39. Dan Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika badai berlalu, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena apa? Seperti Nats yang membimbing kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu, suara saya jelek. Tapi untuk membagi kepada Bapak Ibu saudara, saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Dan lagu ini Bapak Ibu pasti tahu. Di Tengah Ombak. Saya akan nyanyikan. Semoga suara saya berkenan di telinga Bapak Ibu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan,
mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah melewati badai. Mujizat-Mu nyata bagi kami, walaupun kami kehilangan harta milik kami, rumah tempat kami bernaung, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Tetapi kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terus menyegarkan kami, memotivasi kami untuk memandang hidup ini, bahwa sesungguhnya Tuhan mempercayakan hidup ini kepada kami, untuk kami jalani dengan penuh tanggung jawab. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah suara kebenaran pagi hari ini. Semoga apa yang kita dengar hari ini memberikan motivasi, memberikan pedoman bagi kita dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang mengalami musibah badai seroja. Semoga hari-hari pemulihan saudara-saudara Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu.